Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat sore sahabat-sahabat semua. Ini kita sore hari membuat video. Ketemu lagi bersama kita dalam kegiatan atau acara Pora Podcast Ramadan. Dan hari ini sudah memasuki hari keempat. Semoga puasa kita semua diberikan kelancaran. Amin. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa ini. Di hari keempat masih seger lah. Seger ya, menjalani aktivitas sehari-hari, tidak ada kendala ya. Langsung saja Pak, ini kemarin ketika kita membuat salah satu podcast ada yang usul atau ada yang berkomentar mengangkat tentang masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Namun kita tahu bahwasanya kalau yang membatalkan puasa secara mainstream seperti makan, jelas. Nah itu kan sudah pasti. Nah ini yang ditanyakan itu agak nyeleneh sih sebenarnya. Maksudnya hal-hal yang tidak semestinya atau tidak biasanya itu diungkapkan oleh di halayak umum. Onani Pak. Jadi onani itu apakah membatalkan puasa? Ya gini soal fikih soalnya. Jadi kita harus mencari dasar yang lebih valid ya. Jadi beberapa kitab kuning karya beberapa imam, salah satunya di Matan Abu Syuja'i ya, itu memang menyebut sekira ada 10 hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ini mengangkat tentang kumpulan ataupun pendapatnya Imam Syafi'i ya, yang Madhhabul Arba'ah itu. Yang pertama itu adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga yang itu disengaja. Jadi gini atau bagaimana ya. Nah kemudian juga ini bisa melalui ketika orang itu memang entah sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas posisi dia itu ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut ini loh. Sehingga memang itu jauh ya posisinya, itu bisa membatalkan puasa itu. Kemudian yang kedua adalah ini berkaitan dengan hal-hal yang memang sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin. Ya, memasukkan sesuatu dari kubul dan dubur. Artinya dari bawah dari belakang dan depan secara sengaja. Nah, ini juga termasuk haid ya. Kemudian hilangnya akal ya atau gila itu juga membatalkan puasa. Kemudian pingsan tapi satu hari full gitu, itu juga membatalkan puasa. Nah yang paling ditanyakan tadi kan keluarnya air mani dan wadi itu sebenarnya. Artinya ini kalau dia tidak sengaja, karena di kitab Matan Abu Syuja'i ini sebenarnya di situ ada bersentuhan dengan kulit sebenarnya. Artinya kalau saya menafsir atau perspektif saya, ketika keluar air mani atau wadi ya bahasanya, ini sensitif ya. Gambarnya keluar air mani itu ketika dia memang katakanlah mimpi basah itu, kalau di dalam itu tidak masalah karena kan tidak sengaja. Goiro amdan ya, di luar hali jarak, di luar jarak gitu loh. Tapi kalau amdan jarak bahasanya atau sengaja, dan itu ada unsur merangsang atau kita bersentuhan dengan kulit perempuan non muhrim, ya jelas itu batal gitu loh. Nah, jadi di keterangan kitab ini seperti itu sebenarnya. Dan yang paling terakhir itu adalah murtad. Jadi itulah beberapa hal yang membatalkan puasa. Tentu kalau yang lain ya secara umum ya makan sengaja, minum sengaja. Aku tak minum lah biar ya nanti kalau lupa kan tidak membatalkan, itu sengaja kan. Pokoknya itu selama amdan ya. Meskipun yang murtad masuk amdan kan tidak mungkin ya. Artinya dia jelas amdan gitu loh. Jadi kalau itu yang tidak sengaja itu ya seperti tadi ya, misalnya keluar air mani, kemudian masuk sesuatu ke dalam tenggorokan, kemudian kalau nggak sengaja itu nggak masalah ya. Ya sebenarnya nggak masalah, tapi masa iya gitu loh bahasanya, kita masa iya gitu. Ya, maksudnya nggak sengaja. Misalnya masuknya sesuatu atau pengobatan ya kan nggak mungkin. Biasanya kalau kita pengobatan hari ini kan ya suntik itu jarang ya. Nah, kalau dulu kan
lewat sesuatu yang disuntikkan gitu, lewat belakang pantat ini ya. Nah kalau di keterangannya tadi kan masuknya sesuatu dari kubur dan dubur, artinya ini kan sesuatu yang mustahil lah di dalam hidup kita ya. Kalau kita memasukkan itu berarti ya bisa, saya menjamin 90% itu posisi amdan, jarak gitu, posisi sengaja. Nah maka dari keterangan ini sebenarnya keluar air mani itu membatalkan puasa atau tidak ya? Iya kalau dia sengaja. Tapi kalau dia hanya posisi mimpi basah, kemudian dia wudhu mandi besar dan melanjutkan, saya kira tidak masalah. Aman-aman saja. Iya aman-aman. Tapi kalau amdan halil jarak itu jelas tidak hanya batal, dia berdosa gitu kan. Karena kan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kembali lagi ke pembahasan kita tidak suka yang di hari berlebihan. pertama itu kan nanti dosanya berlipat, bisa kita tonton sendirilah. Oke, yang kedua sekarang Pak, ini masalah vaksin Pak. Ya. Vaksin apakah membatalkan atau tidak? Ya sebenarnya vaksin ini kan zaman Nabi tidak ada gitu. Ya. Maka harus kita kiaskan, kita bahasanya apa ya? Kita samakan dengan kondisi yang tadi. Kalau beberapa ulama menyepakati selama itu tidak tidak melalui kubur atau dubur itu tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu toh dilakukan bisa di luar hari puasa tidak masalah. Kalau dia takut nanti pingsan, kan tadi salah satunya kan pingsan selama 1 hari kan membatalkan ya. Jadi kalau dia ragu-ragu itu boleh tidak vaksin kok. Artinya kan hanya potensinya sangat kecil di bulan Ramadan ini, apalagi ini sudah masuk ke gelombang vaksin ketiga ya, yang booster ya, dan Presiden sudah mengumumkan besok boleh mudik gitu kan, boleh terawih pun kita sudah terawih bebas, dan artinya ini kemungkinan untuk vaksin itu sangat jarang gitu loh. Tapi tadi kalau misalnya memasukkan obat melalui sini tadi ya, itu kan mungkin muntal pil ya atau minum obat ya, itu jelas tidak boleh, jelas itu membatalkan puasa gitu. Tapi kalau vaksin di situ kan kiasnya kan masuk tadi ya, memasukkan sesuatu dari belakang atau depan atau sini, yang jelas tidak ada masalah karena kiasnya itu hanya lewat kelamin tadi, kubur dan dubur itu sebenarnya. Tapi kalau vaksin kan tidak lewat ini kan, gini loh. Tetapi kalau potensinya nanti dia pingsan atau kehilangan akal, nanti kan kehilangan akal, gila kan membatalkan. Pingsan 1 hari penuh membatalkan. Maka mending tidak usah vaksin dulu saat itu. Bulan Ramadan itu. Yo kalau malam hari, siang hari setelah itu tidak masalah gitu loh. Tapi kalau saat puasa misalnya mulai imsak sampai maghrib selama 12 jam. Itu kan repot juga lah ya. Akhirnya kita mempertimbangkan aspek-aspek yang lain karena booster ini kan efeknya beberapa teman sangat luar biasa gitu ya, daripada vaksin yang sebelumnya 1-2 itu. Oke, yang ketiga yaitu menangis. Kalau menangis itu enggak masuk sebenarnya ya, karena dia tidak tertulis di dalam beberapa kitab yang kami baca ya. Jadi di fikih Syafi'i pun tidak menjelaskan secara detail menangis itu membatalkan puasa, kecuali dia menangis itu sampai pingsan dan seterusnya itu lain masalah ya. Tapi kalau menangis terus lapar dia makan itu ya, itu lain masalah. Tapi kalau hanya sekadar menangis tidak membatalkan lah sebenarnya. Jadi prinsipnya karena ini berkaitan dengan fikih ya, yang kita gunakan adalah dasar minimal kitab-kitab Taurat yang itu bersumber dari sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditulis oleh ulama salafus soleh, khususnya yang madzhabul arba'ah ya, Imam 4 itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak membatalkan itu sebenarnya. Meskipun saya kira ada kitab-kitab lain yang membatalkan. Jadi masih debatable gitu. Tapi yang jelas yang istilahnya yang pasti ya makan, minum, murtad, kehilangan akal, pingsan, tadi jelas masuknya sesuatu dari duburan kubur, kemudian mengeluarkan air mani mandi dengan sengaja dan dan seterusnya ya. Ada juga amalan-amalan atau kegiatan itu yang tidak membatalkan tapi merusak pahala puasa itu juga ada. Salah satunya ya bohong dan seterusnya. Jadi dia lebih bersifat soft ya. Kalau yang tadi kan bersifat fisik ya, artinya berkaitan dengan physically manusia, misalnya makan, minum, disuntik atau tidak, divaksin atau tidak ya. Tapi kalau hanya sekadar sesuatu yang soft ya, misalnya
menggibah orang itu justru pahalanya bulan Ramadan atau puasa Ramadan bisa rusak bahkan hilang itu. Meskipun secara fikih kaifiah puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Bukan berkurang, bahkan tidak dapat pahala. Maka inilah sebenarnya berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga sebenarnya. Jadi jawabannya itu di situ sebenarnya. Jadi secara fisik dia sah puasanya karena kaifiahnya memenuhi syarat rukunnya, tetapi secara substansi puasa pahalanya itu tidak ada gitu. Dia hanya mendapat lapar dan dahaga tadi. Lapar dan dahaga. Makanya kenapa disebut juga puasa ini merupakan ibadah yang spesial ya. Artinya bentuk langsung dengan Allah. Kita puasa nggak puasa kan yang tahu kita sendiri dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Istri kita, suami kita misalnya, atau adik bapak kita nggak tahu gitu. Iya. Apalagi orang yang jauh ya nggak tahu lah gitu loh. Diapusi gampang. Ya, gampang gitu. Ya oke. Begitu Pak Ibda, terima kasih waktunya. Sahabat-sahabat, kita akan ketemu lagi di pora puasa yang kelima ya besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.